Selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat, yaitu HG680 Tools. Program ini memiliki tampilan sebagai berikut dan memiliki fitur Flasher Tool, Debrick Tool, Play Store Inject, DTB Editor, Logo Editor, dan Make STB ID Editor. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah STB yang dalam kondisi brick. Coba kita lihat dulu di putih. STB-nya akan saya hidupkan. Nah, STB ini hanya muncul titik-titik seperti ini ya. Jadi tidak ada logo atau gambar di TV. Kita akan mencoba fitur yang pertama, yaitu Debrick Tool. Nah, Debrick Tool ini kita memerlukan SD card. Jadi kita harus buat dulu SD card-nya. Saya akan pasang SD card dulu di komputer. Lalu kita buat SD card. Sini tinggal kita klik buat boot card-nya ya. Lalu pilih SD card-nya, partisi, dan pilih file U-boot bin. Nah, ini sudah saya siapkan juga ya di programnya. Pilih open. Kita langsung klik tombol make. Saya rasa ini sangat gampang ya untuk buat boot card-nya. Semua juga sudah tahu. Oke. Oke, sudah selesai. Oke, nah setelah SD card-nya jadi, langsung kita tancapkan SD card-nya ke dalam STB. Oke, setelah SD card kita pasang di STB, jangan dicolokkan dulu STB-nya ya. Adaptor juga tidak perlu dicolok. Kita pilih Debrick, lalu klik tombol Start. Sini akan muncul message. Masukkan SD card, sudah kita lakukan. Pastikan STB tidak terhubung ke komputer. Oke. Nah, kalau sudah muncul step 2 seperti ini, colokan STB, kita colokkan STB-nya ke dalam komputer. Nah, dia detect ya. Langsung di sini ada tulisan cabut SD card dari STB. Nah, kita akan cabut ya. Saya cabut dulu SD card-nya. Setelah dicabut, di sini kita langsung buka USB Burning Tool. Lalu kita masukkan file firmware untuk HG ini. Saya tes di sini dulu ya. Ini yang 1 GB. Perhatikan di sini dia langsung connect. Langsung connect. Jadi tidak perlu lagi kita gunakan putih atau USB TTL ya. Jadi cukup colokan USB sudah langsung connect. Nah, ini langsung kita flash, pastikan erase-nya dihilangkan centangnya. Langsung klik tombol start. Dia akan jalan, flashing ya. Nanti kalau sudah selesai, STB-nya akan hidup kembali. Jadi itu fungsi yang pertama, debrick. Selain debrick, kita juga bisa masuk ke recovery. Caranya sama, jadi cukup kita pilih recovery, klik tombol start, lalu kita colokkan STB-nya. Nanti STB-nya otomatis akan masuk ke mode recovery. Oke, ini untuk fitur yang pertama, yaitu debrick tool. Oke, STB tadi sudah selesai di flash. Sekarang kita beralih ke fitur yang lain, yaitu Flasher Tool. Kalau dibuka, tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri ini untuk menge-flash file system. Jadi kalau misalkan kita punya system.img, bisa di-flash dengan tombol ini. Tapi kalau kita hanya punya sistem IMG, tidak bisa digunakan untuk USB Burning Tool. Harus dibuatkan firmware yang untuk USB Burning Tool. Di sini saya sudah menyiapkan firmware maker.
Jadi cukup kita masukkan file sistem ke dalam sini. Saya akan coba dengan file punya Pak Dokter Fuad, yaitu Pulpstone ya. Kita cari dulu di sini. Nah, ini Pulpstone. Pulpstone ini hanya system.img. Jadi saya akan buat file firmware-nya. Jadi saya cukup masukkan file Pulpstone img ini. Lalu di sini pada name file saya buat dengan nama firmware Pulpstone. Nah, lalu di sini saya klik tombol create firmware. Nah, dia akan mulai proses. Kita tunggu. Oke, dia building firmware sekarang. Kita tunggu lagi. Oke. Nah, ini sudah selesai. Jadi firmware-nya sudah jadi dan posisi firmware-nya itu berada di desktop. Jadi kita lihat. Nah, ini dia ya. Firmware Pulpstone. Firmware ini bisa dimasukkan ke dalam USB burning. Kita tes. Stop dulu. Desktop. Firmware Pulpstone. Ya. Dia bisa masuk ya. Sekarang akan saya coba flash menggunakan STB yang tadi. Caranya bisa langsung klik tombol start di sini, lalu colokkan. Bisa juga menggunakan debrick tool yang tadi. Jadi kalau pakai debrick tool yang tadi itu kita klik tombol debrick tool, pilih debrick. Jadi tidak perlu SD card untuk STB yang normal ya. Tidak perlu SD card. Langsung saja klik tombol start. Oke. Oke. Lalu kita colokkan USB-nya ke komputer. Nah, kalau normal dia pasti muncul juga ya. Tidak perlu pakai SD card kalau normal. Jadi setelah connect sukses ini, tinggal kita flash. Nah, jalan lagi ya. Jadi sekarang kita flash ke firmware-nya punya Pak Dokter Pulpstone. Nanti setelah flash ini selesai, kita akan tes Play Store inject-nya. Jadi STB tadi sudah selesai di flash. Ini saya akan rekam menggunakan HP dulu ya. Di sini kalau bisa kelihatan HG680 Pulpstone. Jadi STB ini juga saya sudah connect ke jaringan WiFi, sudah tersambung. Sekarang kita lihat dulu IP yang menempel di sini ya. Info status. Oke, kita sudah dapat IP-nya. Kita kembali ke layar komputer. Sini kita akan coba Play Store inject. Pertama, kita harus tahu IP dari STB-nya. Lalu yang kedua, STB-nya harus sudah root. Kalau tidak salah punya Pak Dokter ini sudah root ya, STB-nya. Sekarang kita masukkan IP-nya. Lalu kita klik tombol connect. Nah, ada tulisan STB belum di authorize. Jadi kalau di TV gambarnya nanti seperti ini. Nah, ini harus diizinkan ya. Selalu izinkan, lalu klik tombol OK. Kalau sudah diizinkan, kita klik tombol connect lagi. Agak lama ya.
Oke, sukses terhubung. Lalu ada tulisan siap menerima perintah. Jadi di sini saya akan klik tombol install Play Store. Jadi kita akan menginstal Play Store ke dalam firmware Pulpstone ya. Saya akan klik, lalu saya klik tombol OK. Nah, ini sedang mengirim paket atau payload ya. Jadi sekitar 3 menit. Kita tunggu 3 menit. Oke, setelah 3 menit dia akan muncul lagi menginstal Play Store. Kita tunggu. Nah, selesai. Kalau selesai, nanti STB-nya akan reboot ya. Akan restart sendiri STB-nya. Lalu kita lihat tampilan di TV-nya nanti. Nah, kalau setelah menginstal Play Store muncul seperti ini, ya, layanan Google telah berhenti. Jadi harus kita perbaiki dulu. Pilih ke All Apps. Nah, ini muncul error ya. Oke, setelan aplikasi. Nah, ini enak menggunakan remote ya. Kalau pakai remote tuh lebih gampang mengoperasikannya. Pada bagian aplikasi sistem kita cari, nah ini layanan Google Play. Oke. Di sini kita bisa melihat versinya itu versi 16. Jadi harus kita downgrade. Pertama kita nonaktifkan. Oke. Setelah dinonaktifkan, pilih uninstall update. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Apakah Anda ingin mengganti aplikasi ini dengan versi pabrik? Pilih oke. Nah, dia akan mencopot pemasangan. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, setelah di uninstall update, kita keluar dulu. Kita lihat di sini ukurannya sudah menjadi 40 MB ya. Tadi 100 mega lebih. Kalau kita masuk kembali, nah versinya menjadi versi 14. Nah, kalau sudah versi 14 seperti ini, di sini juga sudah tidak ada tulisan uninstall update. Kita keluar, lalu kita coba login Play Store. Nah, di sini perhatikan pada 3 titik di atas ini harus dihilangkan update otomatisnya ya, supaya tidak terupdate. Lalu kita klik tombol login. Nah, ya, dia memeriksa info. Oke. Sini kita bisa login. Saya akan login terlebih dahulu. Nah, ini setelah login kita klik saya setuju. Nah, kalau kembali seperti ini, biasanya kita harus keluar dulu, lalu masuk kembali. Kita coba lihat di sini ya. Oh, dia otomatis masuk kayaknya nih.
Google-nya. Pastikan pada bagian sini, lalu setelan. Ini update otomatisnya nih jangan update ya, pilih yang jangan update aplikasi secara otomatis. Selesai. Sini kita bisa coba download. Saya akan coba download di sini, download Firefox. Oke, ini ada. Nah ya, ada install di sini. Klik aja install. Nah, dia mendownload. Bisa diklik ya, lagi download ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai, bisa langsung kita buka. Oke, ini Firefox-nya. Kita bisa tes. Saya coba browsing. Kue. Oke, jalan ya. Nah, jadi kalau kita back, nah ini Firefox-nya ada muncul di sini. Kalau kita mau install lagi aplikasi yang lain, tinggal masuk ke Play Store dan pilih aplikasi yang pengen kita install. Di sini kita juga bisa install Google Play untuk bermain game ya. Nah, ini Google Play bisa kita install. Biasanya kalau kita bermain game online, ini perlu ini Google Play. Nah, bisa berjalan ya. Kita akan lihat Google Play-nya. Oke, menginstal. Oke, selanjutnya kita buka, kita tes Google Play-nya bisa berjalan atau tidak. Oke, bisa berjalan ya Google Play-nya. Ini kita coba langsung buat aja. Oke, bisa berjalan Google Play. Sekarang kita akan tes YouTube, karena katanya kalau install Play Store, YouTube suka nggak jalan. Oke, jalan ini sepertinya. Kita tes, coba play satu film. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan coba fitur yang lain, yaitu DTB Editor. Ini fungsinya untuk unpack DTB ya. Kita lihat dulu pada sini, pada unpack. Ini pada DTB masih kosong. Ya. Kita lihat sini folder programnya, unpack, DTB, ini masih kosong. Untuk logo juga masih kosong ya. Jadi saya akan coba unpack. Di sini saya sudah siapkan ada dua ini. Bisa pakai IMG atau DTB. Tinggal kita browse, tinggal dipilih di sini. Mau pakai yang mana? Kita coba yang IMG dulu. Nah, ini dia. dtb.img, klik open, lalu unpack DTB. Nah, dia akan langsung muncul. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, folder unpack DTB, nah ini muncul. Ini tinggal kita edit menggunakan text editor. Di sini saya menggunakan Notepad++. Nah, ini bisa langsung diedit. Terutama kalau misalkan kita pengen edit ukuran sistem. Nah, ini ya. Ini ukuran 1 GB. Kalau pengen ubah ke 2 GB, tinggal ubah aja ukurannya. Setelah kita edit empat-empatnya, tinggal kita repack. Jadi kita lihat ke folder repack. Nah, ini masih kosong folder repack-nya. Jadi tinggal klik tombol repack DTB. Nah, ya. Jadi muncul langsung di sini. Ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam firmware. Jadi bisa kita gunakan di sini. Kembali ke sini, firmware tool. Jadi misalkan sistemnya kita pakai Pulpstone ya, punya Pak Dokter. DTB-nya kita gunakan yang sudah kita edit pada folder repack DTB. Nah, tinggal kita tulis nama, misalnya coba, lalu kita klik tombol create firmware. Ya. Selanjutnya kita tes logo editor. Oke, saya akan pindahkan dulu file logo ini ya, punya ATV. Sini. Oke. Ada ya, saya pindahkan ke desktop dulu supaya gampang. Logo editor. Fungsinya untuk membuka logo dan merepack logo. Kita bisa langsung pilih logo yang sudah ada. Misalnya ini ATV logo ya. Coba kita cek dulu pada folder unpack logo. Ini masih kosong. Lalu kita pilih file logonya. ATV logo. Open. Lalu unpack. Nah, perhatikan ya, langsung muncul unpack logo. Nah, ini kalau kita perhatikan ini adalah logonya, logo ATV ya. Kalau kita lihat lagi pada bagian properties, detail, di sini bisa terlihat ukurannya. Ini ukuran gambar, lebar, tinggi, dan kedalaman warna. Di sini 16 bit. Jadi kalau kita pengen ganti gambar ini, harus disesuaikan sesuai dengan ukuran ini ya. Tidak boleh lebih atau kurang. Jadi biasanya saya menggunakan GIMP. Ini editor yang free. Biasanya. Oke. Sekarang kalau sudah kita ganti, jangan lupa nama filenya juga harus sesuai. bootup.bmp. Tinggal kita repack. Nah, untuk repacknya kita lihat di sini, repack. Belum ada logo ya. Caranya tinggal kita klik repack logo. Nah, langsung muncul. Ya, langsung muncul. Ini bisa langsung kita flash ke STB. Kita coba flash. Ya, di sini kita harus
tahu dulu IP STB-nya. STB-nya juga harus sudah root. Kita coba connect. Sudah terhubung ya, kita coba connect lagi. Oke. Nah, harus muncul siap menerima perintah. Kalau sudah muncul seperti ini, tinggal kita klik flash logo. Pilih logonya ya. Kita ambil yang dari repack tadi, repack logo. Nah, dia flashing. Kita tunggu sampai selesai. Lalu kita akan lihat tampilan pada TV-nya. Oke, proses sudah selesai. Sekarang saya akan lihat tampilan TV-nya. Oke, STB ini akan saya reset, matikan dulu, lalu dihidupkan. Nah, logonya langsung berubah ya, sesuai dengan logo yang tadi. Nah, kalau ini adalah boot animation-nya. Jadi boot animation itu merubahnya beda lagi caranya. Jadi logo sudah berhasil kita flash menggunakan hasil repack yang tadi. Selanjutnya kita lihat yang terakhir ini, Mac ini hanya untuk versi VVIP ya. Jadi kenapa saya buat VVIP? Karena kalau Mac dan STB ID ini bisa diedit, takutnya nanti ada akun-akun tertentu yang bisa dicuri atau di cloning. Jadi hanya untuk versi VVIP. Jadi itulah program HG680 tool ini. Ada flasher, ada brick, Play Store inject, DTB editor, logo editor, dan ini khusus untuk VVIP. Oke, terima kasih. Videonya sampai di sini. Kita akan bertemu lagi selanjutnya.